Teman-teman yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Facebook, teman-teman tinggal siapkan aja untuk akun pembayarannya. Jadi teman-teman sudah menyediakan nomor rekening yang akan ditransfer oleh Facebook ya, jika teman-teman sudah memenuhinya. Jadi minimal teman-teman mendapatkan $100 untuk setiap bulan, baru bisa ditransfer atau dicairkan oleh Facebooknya. Jadi gimana mengisi form akun pembayaran Facebooknya? Berikut caranya. Oke teman-teman, langsung aja diambil handphonenya, kita buka aplikasi Facebooknya. Di sini adalah dashboard profesional, teman-teman perhatikan aja. Di situ ada monetisasi. Jadi bagi teman-teman klik aja di monetisasi, dia akan muncul tampilan sebagai berikut ya. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat, itu akan ada notifikasi. Di sini sudah tersedia bintang ya dalam kondisi siapkan. Jadi bagi teman-teman silahkan diklik siapkan ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bintang. Setelah itu, setelah diklik siapkan, lalu teman-teman akan muncul seperti ini, hasilkan uang dengan Stars. Lalu teman-teman tinggal klik aja mulai ya. Di situ teman-teman ada get paid, terhubung dengan penggemar, dan tunjukkan jati diri. Oke teman-teman, setelah diklik mulai akan muncul tampilan berikutnya ya. Di sini teman-teman sudah siapkan akun pembayaran. Teman-teman sudah menyediakan nomor rekening dan NPWP ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, mari kita mulai dari yang dasar. Teman-teman silahkan isi nama depannya, lalu nama belakang sesuai dengan KTP. Lalu teman-teman tinggal isikan tanggal lahirnya dan negaranya. Negaranya ya tentunya Indonesia ya teman-teman. Pastikan dalam pengisian form ini nama teman-teman tidak ada yang salah ya, termasuk tanggal lahirnya. Ya, di sini adalah proses awal dalam menyiapkan akun pembayaran. Jadi teman-teman silahkan isi sesuai dengan identitasnya. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan ya tidak ada yang salah dalam pengisian datanya ya, karena ini merupakan masalah pembayaran ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman punya akun Facebook profesional, dia satu akun Facebook hanya memiliki satu identitas ya. Oke, selanjutnya teman-teman ini masukkan info bisnisnya. Negara Indonesia, untuk jenis bisnis ya, teman-teman tinggal klik. Di situ ada banyak pilihan ya. Teman-teman tinggal pilih yang pribadi aja ya. Ini adalah tahap kedua. Jika teman-teman sudah mengisi, nanti akan tombol selanjutnya itu akan berwarna biru dan teman-teman tinggal klik. Jadi teman-teman jenis bisnisnya perorangan atau pemilik tunggal. Setelah selesai, teman-teman klik selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang langkah ketiga ya, tampilannya akan muncul ya. Kita tunggu ya prosesnya. Ini kemungkinan pengaruh jaringan ya. Ya, tampilannya seperti ini ya. Setelah kita isi ya, nama depan, nama belakang ya, tanggal lahir, alamat ya, ini teman-teman isi semua ya. Untuk kota ya, kode pos, terus negara, nomor telepon, email. Teman-teman pastikan semua sudah terisi dengan benar. Jika sudah selesai, teman-teman pastikan lagi ya. Itu ada juga tax ID, nomor NPWP atau TIN ya. Bisa teman-teman isi dengan nomor NPWP atau nomor KTP ya. Salah satunya boleh. Biasanya seharusnya kalau dari pengertiannya tax identification number, ini seharusnya kita isi nomor NPWP. Tapi kalau teman-teman selalu gagal, teman-teman tinggal isi nomor KTP-nya. Ya, ini adalah tahap ketiga. Jadi teman-teman isi aja semua formnya, lalu di situ ada kotak kecil, teman-teman tinggal checklist ya.
Kalau misalnya ya sudah selesai dan kita sudah mengisi dengan benar, maka tombol selanjutnya itu kan sekarang berwarna abu-abu. Kalau misalnya kita sudah checklist dan mengisi semuanya, dia akan berubah menjadi warna biru dan teman-teman bisa mengklik selanjutnya. Ya, ini adalah tahap ketiga ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Jadi teman-teman nggak bingung lagi untuk mengisi akun pembayaran. Karena kita harus berhati-hati, karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya fatal. Kenapa? Kita tidak bisa menerima uang yang ditransfer oleh Facebook. Jadi teman-teman harus benar-benar mengisinya, dibaca dengan seksama, ya. Ini ada 5 tahap dan kita sudah masuk di tahap ketiga. Oke, teman-teman. Kita tinggal checklist kotaknya, dia akan berwarna biru. Lalu teman-teman tinggal klik selanjutnya, ya. Kita akan memasuki tahap keempat, ya. Jadi teman-teman siapkan aja nomor rekening, ya. Termasuk ini kotaknya. Kita akan masuk yang untuk tahap keempat, ya. Setelah kita mengklik selanjutnya. Oke teman-teman, di sini teman-teman tinggal pilih tautan rekening bank secara manual. Teman-teman pilih negara Indonesia, lalu teman-teman masukkan nama pemilik rekening. Ya, jadi kalau bisa pemilik rekening itu nama teman-teman sendiri ya. Biasanya kalau misalnya nama rekening itu sesuai dengan KTP. Dan jangan lupa di checklist ya, itu kotak kecil. Ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya masih bingung, teman-teman benar-benar dibaca ya formulirnya biar tidak ada yang salah. Kenapa? Kita harus berhati-hati dalam mengisi form ini. Ya, kita isi nama pemilik rekening, pastikan teman-teman jangan ada yang salah. Dan biasanya itu ada juga diminta shift kode. Untuk shift kode, teman-teman tinggal cari di Google ya, sesuaikan dengan bank rekening teman-teman ya. Teman-teman tinggal ketik aja di Google yaitu Swift kode. Misalnya bank teman-teman adalah BRI dan daerahnya, teman-teman tinggal ketikkan aja. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Jadi teman-teman ketikkan di Google ya, Swift kode Bank BRI, lalu nama daerahnya. Itu akan muncul beberapa suku kata ya. Lalu teman-teman bisa copy nantinya, lalu dipastikan di kolom tadi ya. Tapi itu untuk kita kalau misalnya punya nomor rekening. Tapi kalau misalnya teman-teman punya PayPal, itu tergantung teman-teman. Ya, itu semua pilihan. Nah, yang mana teman-teman nyaman dan sesuai ya. Ya, dan di sini saya contohkan adalah untuk pengisian nomor rekening secara manual. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk ketika ada penanyaan atau kolom menanyakan Swift kode dari bank kita. Jadi teman-teman tinggal ketikkan aja di Google. Ini sudah saya contohkan Swift kode untuk Bank BRI. Itu sudah ada kodenya ya teman-teman. Ya, ini Google akan memberitahu Swift kode dari bank kita. Itu teman-teman tinggal di copy aja. Itu ada beberapa huruf ya dan abjad. Nah, itu di copy aja, dia huruf besar pada umumnya. Setelah di copy ya, pastikan itu bank sesuai dengan bank teman-teman ya. Begitu juga nama kotanya. Itu akan berpengaruh juga lokasi bank teman-teman berada. Oke, pastikan teman-teman di copy. Kita akan pastikan ke form tadi, formulir tadi ya teman-teman. Kita copy dulu. Jadi teman-teman ingat aja bank apa dan di kota mana ya. Lalu diketikkan di Google ya. Dengan kata kunci Swift kode Bank BRI dan nama kota. Oke teman-teman, kita kembali ke form akun pembayaran ya. Itu Swift kode teman-teman tinggal pastikan. Lalu bank account number, di situ adalah nomor rekening teman-teman ya.
Jadi sudah lengkap, sudah ada swift kodenya, lalu ada teman-teman sudah memasukkan nomor rekening teman-teman. Saya ingatkan kembali, untuk mengisi nomor rekening jangan salah ya teman, walaupun satu angka, karena sangat fatal, karena teman-teman tidak akan mendapatkan transferan dari Facebook karena nomor rekeningnya salah. Jadi teman-teman sudah capek buat konten tapi pembayaran yang nggak masuk-masuk. Oke, setelah selesai teman-teman, itu tautan metode pembayaran akan berubah menjadi warna biru yang awalnya abu-abu. Nah, setelah berubah jadi warna biru, teman-teman tinggal klik aja ya teman-teman ya. Itu akan kita melanjutkan halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-5 ya. Nah, jadi teman-teman pastikan setiap pengisian tidak ada yang salah ya. Untuk halaman ke-5 ya, tampilannya akan seperti ini, yaitu verifikasi pajak ya. Teman-teman tinggal klik aja tambahkan informasi pajak ya. Jadi pendapatan kita ini akan dikenai pajak juga ya. Karena sebelumnya pun kita sudah memasukkan nomor NPWP kita. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ya, untuk pembayaran pajak dibayarkan juga ya, karena kita sudah mendaftarkan. Dan di sini sudah ada, dan kita sudah memasukkan informasi pajaknya ya teman-teman. Tapi kembali lagi, batas pajak kita ada yang nihil ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau pendapatan yang nggak begitu besar nggak usah khawatir, biasanya nihil. Jadi kita nggak perlu bayar, tetapi kita melaporkan ya. Ya, ini adalah tampilan verifikasi pajak. Jadi teman-teman silahkan tambahkan aja informasi pajaknya ya. Dan informasi pajak ini nanti akan ada keterangan bahwa kita itu berada di mana. Kalau misal di Amerika, dia ada pajak lagi yang lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi kita bersyukur di Indonesia untuk pajaknya tidak begitu besar dibanding untuk negara Amerika ya. Kita masih bersyukur, jadi jangan mengeluh, jangan komplain ya, karena pajak untuk kita ya, bukan saya memihak pajak, tapi dibandingkan dengan negara lain kita masih tergolong kecil untuk pajaknya. Kalau di Amerika itu sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Jadi biaya hidupnya besar dan pajaknya begitu juga besar. Oke teman-teman, ini teman-teman pastikan ya, mengisinya dengan benar. Jadi teman-teman tinggal tambahkan informasi pajak. Jadi kita pelan-pelan aja teman-teman, dibaca benar-benar ya. Kenapa ini pelan-pelan? Karena kita untuk mencegah kesalahan, karena ini mempengaruhi uang yang ditransfer ke nomor rekening kita ya. Jadi teman-teman bukan hanya semangat untuk membuat konten, mengupload video, tapi kita benar-benar memastikan bahwa dalam pengisian akun pembayaran semua data yang kita isikan semuanya sudah benar ya. Kenapa? Yaitu tadi, kalau misal kita melakukan kesalahan, yaitu uangnya tidak akan masuk dan tidak bisa ditransfer oleh Facebook. Oke teman-teman, kita klik aja tambahkan informasi pajak. Kita akan melanjutkan di halaman selanjutnya ya. Jadi halaman selanjutnya tampilannya adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman login ulang lagi ya. Teman-teman tinggal masukkan nomor ponsel atau email. Lalu setelah itu teman-teman masukkan kata sandi Facebook. Lalu teman-teman klik masuk ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, alamat emailnya, nomor handphonenya, dan kata sandinya. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa kata sandi, teman-teman tinggal klik kata sandi. Tapi kalau teman-teman masih ingat, teman-teman tinggal masukkan namanya atau alamat emailnya, lalu teman-teman masukkan kata sandi Facebooknya. Lalu teman-teman bisa klik masuk ya. Jadi teman-teman ini adalah untuk menghubungkan ya, memastikan terhubung ya dengan akun Facebooknya ya. Kita tunggu prosesnya. Jika teman-teman sudah masukkan alamat email atau nomor handphone, lalu klik masuk. Oke teman-teman, ini sudah
ini ya, sudah meminta akses. Jika sudah, teman-teman klik lihat akses ya. Ya, kalau misalnya sudah oke, ini akan terhubung. Teman-teman tinggal klik lanjutkan yang tombol berwarna biru. Jadi, teman-teman jangan pernah lupakan kata sandi atau password ya. Nah, oke, di sini teman-teman untuk text information get start, teman-teman silakan pilih no ya. Are you a citizen? Ya, teman-teman boleh kalau kurang paham atau tidak tahu artinya dikopikan, tinggal dipastikan di Google Translate. Di sini teman-teman boleh pilih no ya. Itu ada pertanyaan selanjutnya, are you acting? Ya, kalau jelas kita bukan berada di Amerika dan teman-teman bisa klik no. Ya, di sini saya maksudkan kalau kita salah isi, kita bisa seolah-olah kita berada di Amerika dan kita akan dikenakan pajak oleh Amerika. Setelah selesai kita isi, teman-teman tinggal klik next ya. Yang sebelumnya tombolnya berwarna abu-abu, sekarang sudah berwarna biru ya. Ya, jadi teman-teman klik next saja. Kita akan menunggu halaman selanjutnya. Dan teman-teman pastikan ya, jangan salah ya. Kenapa ya? Bisa jadi kalau misalnya kita salah isi, itunya akan pajaknya akan besar ya. Oke teman-teman, ini tampilannya ya. Teman-teman jangan lupa country negaranya ya. Teman-teman klik lalu pilih, teman-teman cari Indonesia ya. Itu tombolnya yang berwarna abu-abu akan berubah jadi warna biru ya, yang next. Lalu teman-teman tinggal klik next saja. Kita akan berpindah ke halaman berikutnya. Jadi ini bukan banyak ya, tapi pelan-pelan saya sampaikan biar tidak ada terjadi kesalahan. Oke, ini teman-teman pastikan lagi untuk mengisi alamat lengkapnya ya, selengkap-lengkapnya, lengkap dengan kode posnya ya, RT RW. Lalu setelah selesai ya, tidak ada yang salah, teman-teman bisa klik next. Teman-teman perhatikan kalau misalnya ada atau yang belum terisi, nextnya akan berwarna abu-abu. Dan di sini kalau misalnya sudah selesai, teman-teman tinggal klik next yang berwarna biru ya. Di sini adalah mailing address ya, text information. Klik next. Oke, di sini teman-teman ya, masih di seputaran text information. Kembali lagi teman-teman, karena ini berbahasa Inggris, bagi teman-teman yang bingung, teman-teman tinggal kopikan aja semua kalimatnya, lalu teman-teman pastikan di Google Translate, lalu teman-teman diterjemahkan. Teman-teman tinggal pahami ya. Nah, di sini saya pilih yang 0%. Tinggal teman-teman sesuaikan aja ya, karena teman-teman sudah mengetahui terjemahan dari kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman jago bahasa Inggris, teman-teman tinggal tentukan pilihannya. Oke teman-teman, setelah dipilih salah satu, teman-teman silahkan klik next ya, yang berwarna biru. Jadi teman-teman kalau kita bisa berbahasa Inggris ya tidak sulit ya. Kita tinggal baca dan kita tinggal memahami dan kita tinggal memilih. Itu akan jauh lebih cepat ya. Dan ini saya pengennya pelan-pelan ya, kita bertahap. Yang penting teman-teman memahami dan tidak salah pilih. Oke teman-teman, di sini text expression, consonant, signs. Di sini kita akan tanda tangan ya. Tapi di sini bukan tanda tangan ini ya. Teman-teman tinggal mengetikkan nama lengkapnya di signature ya. Type your full name. Jadi teman-teman tinggal ketikkan nama lengkapnya. Ya, di situ ya, ini hanya contoh. Lalu di situ teman-teman tinggal tanggal sekarang. Ini kalau misalnya teman-teman belum isi, itu nextnya berwarna abu-abu. Dan jangan lupa checklist ya, I certify ya, that. Teman-teman checklist, tunggu sampai tombol nextnya berwarna biru yang bisa kita klik ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa kita sudah membacanya dengan baik dan kita setuju, dan kita akan mengisi nama lengkap kita.
Jadi bukan tanda tangan itu ya yang di atas kertas. Di sini kita cukup mengisikan nama lengkap kita. Jadi teman-teman, memang ini harus pelan-pelan ya saya menjelaskannya, biar teman-teman nggak bingung ya. Yang benar, yang penting teman-teman benar-benar memahaminya. Kembali lagi teman-teman, saya nggak bosan-bosan mengingatkan, kalau teman-teman bingung atau tidak paham karena ini berbahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan Google Translate. Jadi teman-teman tinggal kopikan ya kalimat-kalimatnya, lalu teman-teman pastikan ke Google Translate lalu diterjemahkan. Setelah teman-teman memahami ya, baru teman-teman menentukan pilihan. Apalagi ini sudah teman-teman menyatakan memahaminya. Oke teman-teman, di sini sudah ini ya, sudah berwarna biru tombol next-nya. Lalu teman-teman tinggal klik aja tombol next-nya, dan kita akan menunggu proses atau tampilan selanjutnya ya. Ini sudah mulai selesai ya teman-teman, karena data-data tadi sudah kita isi ya. Memang kita harus bertahap ya teman-teman, step by step. Yang penting semua teman-teman memahaminya dan tidak kebingungan lagi ya. Oke teman-teman, ini ada reviewnya. Teman-teman pastikan lagi, baca lagi informasi pajaknya. Dan jika teman-teman sudah benar-benar memahaminya, teman-teman tinggal melakukan langkah terakhir, yaitu mengklik submit ya. Itu berada di bawah ya. Jadi teman-teman bisa baca pelan-pelan, di scroll ya, di scroll sampai ketemu ke kotak submit ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah klik submit, berarti teman-teman sudah oke ya. Ini teman-teman, submit form berwarna biru. Itu bagian terakhir ya dari review ini. Jadi teman-teman pastikan lagi, di review lagi bahwa data-data yang teman isikan atau checklist yang teman isikan itu sudah sesuai yang data yang teman-teman miliki atau teman-teman yang inginkan ya. Ini di review lagi alamatnya, namanya ya, apakah sudah benar, apakah sudah lengkap ya, dan tidak ada lagi terjadi kesalahan. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, karena ini masalah uang masuk, uang yang akan ditransfer pihak Facebook ke nomor rekening kita. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan, uang itu tidak akan masuk ke rekening kita. Jadi kita nggak bisa komplain. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.